Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Al-Fatah yang dimuliakan Allah? Semoga kita dalam keadaan sehat, dilimpahkan rezekinya, dan diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Abu Nawas dan anak raja yang demam panggung. Di suatu pagi yang cerah, Abu Nawas mendapat panggilan dari istana. Seorang utusan kerajaan datang dengan tergesa-gesa. "Tuan Abu Nawas, Baginda Raja memanggilmu ke istana. Anak beliau sedang mengalami masalah besar," ucap utusan raja. Abu Nawas yang sedang menikmati tehnya tersenyum santai. "Masalah besar? Apakah negeri kita dalam bahaya?" tanya Abu Nawas. Bukan negeri kita, tapi anak Baginda. Pangeran harus memberikan pidato besar di depan rakyat. Tapi ia selalu gemetar dan kehilangan suara setiap kali berdiri di atas panggung," ujarnya. Mendengar itu, Abu Nawas tertawa kecil. Ini bukan masalah besar. Aku akan ke istana sekarang juga." Sesampainya di istana, Abu Nawas disambut langsung oleh raja yang tampak cemas. "Abu Nawas, aku tahu kau orang yang cerdas. Tolong bantu anakku. Ia harus berpidato di depan rakyat besok. Tapi setiap kali mencoba, ia mendadak bisu dan gemetar seperti daun tertiup angin." Abu Nawas mengangguk, lalu menatap sang pangeran yang tampak murung. "Anakku, kenapa kau takut berbicara di depan banyak orang?" kata Abu Nawas lembut. Pangeran menunduk. "Aku takut salah bicara. Aku takut mereka menertawakanku," balasnya. Abu Nawas tersenyum. "Kalau begitu, aku punya cara agar kau tak merasa takut. Tapi kau harus percaya padaku." "Apa caranya?" tanya raja penasaran. Abu Nawas berbisik pada pangeran dan tersenyum misterius. Pangeran tampak terkejut, tetapi akhirnya mengangguk setuju. Keesokan harinya, ribuan rakyat berkumpul di alun-alun untuk mendengar pidato pangeran. Saat naik ke panggung, wajahnya mulai pucat dan keringat mengalir di dahinya. Tapi lalu ia mengingat nasihat Abu Nawas. Ia menarik nafas dalam-dalam dan berkata dalam hati, "Semua orang di depanku ini adalah ayam. Lihat paruh mereka, lihat sayap mereka. Mereka tidak menakutkan sama sekali." Pangeran mulai tersenyum. Ia melihat ke arah rakyat dan membayangkan mereka sebagai ayam-ayam lucu yang berkokok dan berkejaran. Rasa takutnya hilang seketika. Dengan penuh percaya diri, ia mulai berbicara. Kata-katanya mengalir lancar. Rakyat mendengar dengan penuh kagum. Bahkan raja sendiri sampai meneteskan air mata haru. Pidato selesai dengan tepuk tangan meriah. Pangeran tidak percaya bahwa ia baru saja berhasil. Setelah acara selesai, raja memanggil Abu Nawas. "Abu Nawas, kau benar-benar luar biasa. Apa rahasianya?" Abu Nawas mentertawakannya. "Aku hanya meminta pangeran membayangkan semua orang sebagai ayam, karena tidak ada yang takut berbicara dengan ayam." Raja tertawa bahak-bahak. "Luar biasa. Sebagai hadiah, aku ingin memberimu 1000 keping emas." Abu Nawas tersenyum. "Terima kasih Baginda, tapi aku hanya ingin satu hadiah kecil." "Apa itu?" tanya raja penasaran. Abu Nawas menunjuk ke kandang istana. "Aku hanya ingin seekor ayam, agar jika suatu saat aku gugup, aku bisa bicara dengannya dulu." Semua yang mendengar tertawa, dan raja memberikan Abu Nawas ayam terbaik dari istana. Pesan moral: takut berbicara di depan umum adalah hal wajar. Tetapi, dengan sedikit trik dan imajinasi, rasa takut itu bisa diatasi.
Kadang melihat sesuatu dengan cara yang berbeda bisa membuat hal yang menakutkan menjadi lucu dan mudah dihadapi. Dan ingatlah, kalau grogi saat berbicara, bayangkan saja audiensmu sebagai ayam. Kukuruyuk! Pejabat serakah yang iri. Di sebuah kota yang makmur, Abu Nawas hidup dengan kecerdasannya yang luar biasa. Namun tidak semua orang senang dengan keberadaannya. Seorang pejabat kota yang serakah merasa terganggu karena Abu Nawas sering membongkar kelicikannya. Orang ini terlalu pintar, dia bisa membuatku kehilangan kedudukan, pikir si pejabat. Akhirnya, ia pun menyusun rencana jahat untuk menyingkirkan Abu Nawas. Suatu hari, ia mendatangi hakim kota dengan wajah penuh kepura-puraan. "Tuan Hakim, aku punya laporan penting. Abu Nawas telah mencuri uangku. Aku punya saksi," katanya penuh tipu daya. Hakim mengernyit. "Benarkah? Kalau begitu, panggil Abu Nawas kemari." Abu Nawas yang tidak tahu menahu soal tuduhan itu datang ke pengadilan dengan santai. Hakim menatapnya tajam. "Abu Nawas, kau dituduh mencuri uang pejabat ini. Apa pembelaanmu?" Abu Nawas menyenyum. "Aku ingin tahu dulu berapa jumlah uang yang katanya kucuri." Pejabat itu cepat menjawab, 100 keping emas. Abu Nawas mengangguk. "Dan siapa saksinya?" 2 orang yang sudah dibayar oleh pejabat itu melangkah maju. "Kami melihat sendiri, Tuan Hakim. Abu Nawas mengambil kantong emas itu dari rumah pejabat ini." Hakim mengelus janggutnya. Jika ada saksi, maka tuduhan ini cukup kuat. Tapi Abu Nawas tidak kehilangan akal. Ia berpikir sejenak lalu berkata, "Baiklah Tuan Hakim, jika mereka bilang melihatku mencuri, aku juga ingin membawa saksiku." Hakim mengangkat alis. "Siapa saksimu?" Abu Nawas tersenyum. "Saksiku adalah sungai di luar kota ini." Semua orang bingung. "Sungai? Bagaimana bisa sungai menjadi saksi?" Abu Nawas jawab santai, "Tuan Hakim, beri aku waktu sebentar. Aku akan pergi ke sungai dan bertanya padanya. Jika sungai bisa menjadi saksi, maka aku bersalah. Jika tidak, aku tidak bersalah." Hakim yang penasaran akhirnya mengizinkan. "Baiklah, pergilah. Kami akan menunggu di sini." Abu Nawas pun berjalan keluar dengan santai. Namun setelah 1 jam, Abu Nawas tidak kembali. 2 jam berlalu, masih tidak ada tanda-tandanya. Hakim mulai tidak sabar dan berkata pada pejabat itu, "Kenapa dia belum kembali?" Pejabat itu menjawab kesal, "Mungkin dia kabur." Tetapi tanpa sadar ia malah mengatakan sesuatu yang mencurigakan. Orang itu memang licik. Dia tidak mungkin pergi ke sungai hanya untuk meminta kesaksian. Hakim langsung tersentak. "Tunggu, jadi kau tahu bahwa sungai tidak bisa bersaksi? Lalu kenapa kau percaya pada 2 saksi yang mengatakan bahwa mereka melihat Abu Nawas mencuri dalam rumahmu, padahal rumahmu terkunci?" Pejabat itu terdiam, wajahnya langsung pucat. Saat itulah Abu Nawas masuk kembali ke ruangan dengan senyum lebar. "Tuan Hakim, aku sudah bertanya pada sungai. Dia bilang dia tidak melihatku mencuri." Hakim tertawa keras. "Tentu saja sungai tidak bisa bersaksi. Dan dengan logika yang sama, bagaimana mungkin 2 orang ini bisa bersaksi
jika mereka bahkan tidak berada di dalam rumah saat kejadian. Pejabat itu mulai panik. Hakim pun mengetukkan palu. Saksi palsu, tuduhan palsu. Pejabat ini harus dihukum. Para warga yang menonton persidangan pun tertawa, sementara pejabat itu hanya bisa menunduk malu. Setelah itu, Abu Nawas keluar dari pengadilan dengan santai, membuktikan lagi bahwa akal sehat bisa mengalahkan kelicikan. Di warung tempat Abu Nawas nongkrong, salah satu kawannya terlihat murung karena sedang dirundung masalah. Tidak lama kemudian datanglah Abu Nawas. Melihat ada kawannya yang sedang murung, Abu Nawas merasa iba. Ia pun segera menghampiri kawannya tersebut. "Hei, kawan, sepertinya engkau sedang ada masalah ya? Coba ceritakan padaku," kata Abu Nawas membuka percakapan. Kawannya itu lalu menceritakan permasalahan yang sedang dihadapinya. Sebagai seorang sahabat, Abu Nawas lalu mencoba menghibur dengan sebuah cerita. Ia menceritakan kisah lucu tentang seorang anak petani. Setelah mendengar cerita Abu Nawas yang lucu itu, temannya tersebut langsung tertawa terpingkal-pingkal. "Terima kasih Abu Nawas, kau telah menghiburku sehingga beban pikiranku menjadi plong," kata kawannya kepada Abu Nawas. Hari berikutnya, saat Abu Nawas datang ke warung lagi, ia kembali mendapati kawannya yang kemarin sedang termenung seorang diri. "Hei, kawan, kamu kenapa lagi?" tanya Abu Nawas sambil menghampirinya. "Aku sedang dilanda masalah, Abu Nawas," jawab kawannya sedih. "Ada masalah apa lagi yang sedang menimpamu?" tanya Abu Nawas kembali. Kawannya itu kembali mengeluh kepada Abu Nawas akan masalah yang sedang dialaminya. Ternyata masalahnya sama seperti yang kemarin, pikir Abu Nawas. Meski demikian, Abu Nawas tetap mencoba menghibur kawannya itu. Abu Nawas kembali menceritakan cerita lucu yang seperti kemarin, yaitu tentang seorang anak petani. Temannya itu masih sempat tertawa dengan kisah lucu yang Abu Nawas ceritakan. Dan hari selanjutnya, Abu Nawas kembali mendapati kawannya sedang melamun sendirian di warung. Saat ditanya Abu Nawas, apa masalahnya? Ternyata masalahnya yang dihadapi sama seperti kemarin. Abu Nawas pun kembali menghiburnya dengan cerita lucu yang sama. Tapi kali ini kawannya hanya diam saja. "Loh, kenapa tidak tertawa?" tanya Abu Nawas. Kawannya itu pun menjawab, "Sebab cerita lucu yang kamu bawakan sama seperti yang kemarin. Kalau diulang-ulang terus ya lucunya sudah tidak terasa, Abu Nawas." Mendengar jawaban tersebut, Abu Nawas hanya tersenyum. Ia pun lalu berkata kepada kawannya, "Jika kamu tak bisa tertawa berulang-ulang dengan cerita lucu yang sama, lantas mengapa kamu selalu mengeluh berulang-ulang dengan masalah yang sama? Padahal jika kamu mensyukuri apa yang ada, niscaya kamu tidak akan selalu mengeluh dengan masalah yang sama." Mendengar nasihat Abu Nawas itu, kawannya pun tersadar. Yang harus ia lakukan bukannya mengeluh, akan tetapi harus memperbanyak rasa syukur. Abu Nawas disuruh mendatangkan ibunya yang sudah lama meninggal. Kisah ini dimulai pada saat Baginda Raja sudah lama tidak bertemu dengan Abu Nawas.
Hal tersebut membuat Baginda Raja merasa galau dengan keadaan kerajaan yang sepi dan sunyi tanpa kehadiran Abu Nawas. Baginda tampaknya ingin mendengar cerita-cerita lucu Abu Nawas. Akhirnya Abu Nawas dihadirkan di istana kerajaan. Kemudian terjadi dialog antara keduanya. Setelah sekian lama berbincang-bincang, Raja tiba-tiba saja ingin menguji kepandaian Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, besok pagi bawalah ibumu ke istanaku. Engkau akan aku beri hadiah 100 dinar, kata Baginda Raja. Mendengar titah rajanya membuat Abu Nawas sangat kaget. Bagaimana tidak? Karena raja sebenarnya sudah tahu kalau ibunya telah lama meninggal dunia. Bahkan raja sempat ikut melayat ke rumah Abu Nawas. Akan tetapi, karena iming-iming hadiah yang sangat menggiurkan itu, Abu Nawas justru menyetujui permintaan aneh dari raja tersebut. Setibanya di rumah, Abu Nawas langsung sibuk mencari seorang wanita tua yang kemudian nantinya akan dijadikan sebagai ibunya untuk dihadirkan ke istana. Setelah lama mencari, akhirnya Abu Nawas menemukan orang yang sedang diinginkannya itu. Abu Nawas lalu menjelaskan maksudnya kepada perempuan tersebut. Abu Nawas berjanji akan membagi hadiah kepada wanita itu dengan adil. Tanpa berpikir panjang, perempuan itu menyetujui permintaan Abu Nawas. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali Abu Nawas sudah sampai ke istana. Abu Nawas menuju istana sambil menggendong seorang perempuan tua. "Wahai Abu Nawas, itukah ibumu?" tanya Baginda Raja. "Benar tuanku yang mulia, ini adalah ibuku. Beliau sudah tua dan kakinya lemah, sehingga hamba harus menggendongnya ke istana," tutur Abu Nawas. "Apakah engkau ibu Abu Nawas? Ingat ya, kalau bohong maka akan kuhukum dirimu," tanya raja kepada perempuan tua tersebut. Begitu mendengar ucapan rajanya, perempuan itu terlihat sangat ketakutan. Sehingga perempuan itu membuat pengakuan yang sebenarnya jika semua itu adalah sandiwara Abu Nawas untuk mendapatkan hadiah dari Baginda Raja. Mendengar penjelasan dari wanita tua itu membuat Baginda Raja tertawa kegirangan. Baginda akan menghukum Abu Nawas dengan 100 kali pukulan sebagai hukumannya. "Karena engkau berjanji kepadaku akan membawa ibumu ke istana, aku juga berjanji akan memberimu hadiah 100 dinar. Namun sangat disayangkan, kali ini engkau tidak bisa memenuhi janjimu, sehingga engkau harus dihukum dengan 100 kali pukulan," kata Baginda Raja. Abu Nawas yang dari tadi hanya diam, sekarang ia dalam posisi terdesak. Ia segera memutar otaknya agar terhindar dari hukuman. Tak lama setelah itu, ia sudah menemukan cara ampuh untuk lepas dari hukuman tersebut. "Wahai tuanku yang mulia, sebelumnya hamba sudah berjanji dengan perempuan tua itu akan membagikan hadiah yang akan Paduka berikan dengan sama rata. Karena sekarang hamba dihukum 100 kali pukulan, jadi yang 50 pukulan saya terima, sedangkan yang 50 pukulan lagi tolong diberikan kepada perempuan tersebut," kata Abu Nawas. Dalam hati Baginda bergumam, jangankan dipukul 50 kali, dipukul 1 kali saja perempuan tua ini tidak akan mampu berdiri. Akhirnya Baginda mengambil keputusan bahwa uang yang 50 dinar diberikan kepada perempuan tua itu. Dalam keadaan tersebut Abu Nawas menyela rajanya. "Ampun beribu ampun Paduka, jika ibuku telah mendapat hadiah dari Paduka, tidak adil kiranya kalau anaknya ini dilupakan begitu saja," protes Abu Nawas. Baiklah, ini bagian untukmu," kata raja sambil memberikan 50 dinar kepada Abu Nawas. Kisah Abu Nawas tipu dibalas dengan tipu. Ada seorang yogis atau ahli yoga mengajak seorang pendeta bersekongkol akan memperdaya Abu Nawas.
Setelah mereka mencapai kata sepakat, mereka berangkat menemui Abu Nawas di kediamannya. Ketika mereka datang, Abu Nawas sedang melakukan sholat duha. Setelah dipersilahkan masuk oleh istri Abu Nawas, mereka masuk dan menunggu sambil berbincang-bincang santai. Seusai sholat, Abu Nawas menyambut mereka. Abu Nawas dan para tamunya bercakap-cakap sejenak. "Kami sebenarnya ingin mengajak engkau melakukan pengembaraan suci. Kalau engkau tidak keberatan, bergabunglah bersama kami," kata ahli yoga. "Dengan senang hati. Lalu kapan rencananya?" tanya Abu Nawas polos. "Besok pagi," kata pendeta. "Baiklah, kalau begitu kita bertemu di warung teh besok," kata Abu Nawas menyanggupi. Hari berikutnya mereka berangkat bersama. Abu Nawas menggunakan jubah seorang sufi, ahli yoga dan pendeta memakai seragam keagamaan mereka masing-masing. Di tengah jalan mereka mulai diserang rasa lapar karena mereka memang sengaja tidak membawa bekal. "Hei Abu Nawas, bagaimana kalau engkau saja yang mengumpulkan derma guna membeli makanan untuk kita bertiga? Karena kami akan mengadakan kebaktian," kata pendeta. Tanpa banyak bicara, Abu Nawas berangkat mencari dan mengumpulkan derma dari dusun satu ke dusun yang lain. Setelah derma terkumpul, Abu Nawas membeli makanan yang cukup untuk 3 orang. Abu Nawas kembali ke pendeta dan ahli yoga dengan membawa makanan. Karena sudah tak sanggup menahan rasa lapar, Abu Nawas berkata kepada mereka, "Mari segera kita bagi makanan ini sekarang juga," kata Abu Nawas. "Jangan sekarang, kami sedang berpuasa," kata ahli yoga. "Tetapi aku hanya menginginkan bagianku saja, sedangkan bagian kalian terserah pada kalian," kata Abu Nawas menawarkan jalan keluar. "Aku tidak setuju, kita harus seiring seirama dalam berbuat apapun," kata pendeta. "Betul, aku pun tidak setuju karena waktu makanku besok pagi. Besok pagi aku baru akan berbuka," kata ahli yoga. "Bukankah aku yang engkau jadikan alat pencari derma? Dan derma itu sekarang telah kutukarkan dengan makanan ini. Sekarang kalian tidak mengizinkan aku mengambil bagian sendiri. Itu tidak masuk akal," kata Abu Nawas mulai merasa jengkel. Namun begitu pendeta dan ahli yoga tetap bersikeras tidak mengizinkan. Abu Nawas mengambil bagian yang menjadi haknya. Abu Nawas penasaran, ia mencoba sekali lagi meyakinkan kawan-kawannya agar mengizinkan ia memakan bagiannya. Tetapi mereka tetap saja menolak. Abu Nawas benar-benar merasa jengkel dan marah. Namun Abu Nawas tidak memperlihatkan sedikitpun kejengkelan dan kemarahannya. "Bagaimana kalau kita mengadakan perjanjian?" kata pendeta kepada Abu Nawas. "Perjanjian apa?" tanya Abu Nawas. "Kita adakan lomba. Barang siapa di antara kita bermimpi paling indah, maka ia akan mendapat bagian yang terbanyak. Dan yang kedua lebih sedikit. Dan yang terburuk akan mendapat paling sedikit," pendeta itu menjelaskannya. Abu Nawas setuju. Ia tidak memberi komentar apa-apa. Malam semakin larut, embun mulai turun ke bumi. Pendeta dan ahli yoga mulai mengantuk dan tidur. Abu Nawas tidak bisa tidur, ia hanya berpura-pura tidur. Setelah merasa yakin kawan-kawannya sudah terlelap, Abu Nawas menghampiri makanan itu. Tanpa berpikir 2 kali, Abu Nawas memakan habis makanan itu hingga tidak tersisa sedikit pun. Setelah merasa kekenyangan, Abu Nawas baru bisa tidur. Keesokan hari mereka bangun hampir bersamaan. Ahli yoga dengan wajah berseri-seri mulai bercerita. "Tadi malam aku bermimpi memasuki sebuah taman yang mirip sekali dengan nirvana. Aku merasakan kenikmatan yang belum pernah kurasakan sebelumnya dalam hidup ini," kata ahli yoga. Pendeta mengatakan bahwa mimpi ahli yoga benar-benar menakjubkan. Betul-betul luar biasa. Kemudian giliran pendeta menceritakan mimpinya. "Aku seolah-olah menembus ruang dan waktu, dan ternyata memang benar. Aku secara tidak sengaja berhasil menyusup ke masa silam,
di mana pendiri agamaku masih hidup. Aku bertemu dengan beliau, dan yang lebih membahagiakan lagi adalah aku diberkatinya, kata pendeta dengan wajah berseri-seri. Ahli yoga juga memuji-muji kehebatan mimpi pendeta. Abu Nawas hanya diam. Ia bahkan tidak merasa tertarik sedikit pun. Karena Abu Nawas belum juga buka mulut, pendeta dan ahli yoga mulai tidak sabar untuk tidak menanyakan mimpi Abu Nawas. Kalian tentu tahu Nabi Daud alaihissalam. Beliau adalah seorang nabi yang ahli berpuasa. Tadi malam aku bermimpi berbincang-bincang dengan beliau. Beliau menanyakan apakah aku berpuasa atau tidak. Aku katakan, aku berpuasa karena aku memang tidak makan sejak dini hari. Kemudian beliau menyuruhku segera berbuka karena hari sudah malam. Tentu saja aku tidak benar-benar mengabaikan perintah beliau. Aku segera bangun dari tidur dan langsung menghabiskan makanan itu, kata Abu Nawas tanpa perasaan bersalah sedikit pun. Sambil menahan rasa lapar yang menyayat-nyayat, pendeta dan ahli yoga saling berpandangan satu sama lain. Kejengkelan Abu Nawas terobati. Kini mereka sadar bahwa tidak ada gunanya coba-coba mempermainkan Abu Nawas. Pasti hanya akan mendapat celaka sendiri. Abu Nawas bikin panci jadi beranak. Gimana caranya ya? Simak cerita lucunya lengkap berikut ini. Diawali saat Abu Nawas meminjam panci kecil ke tetangganya. Tapi pancinya tidak dikembalikan. Sampai-sampai tetangganya itu menagihnya. Abu Nawas, mana panci saya? Wah, saya lupa. Sebentar, jawab Abu Nawas. Panci yang kecil itu ternyata melahirkan panci yang besar. Ini panci kamu menjadi dua. Panci kamu beranak di rumah saya, ucap Abu Nawas. Terima kasih, Masya Allah. Pinjam-meminjam itu pun berakhir. Meski tidak masuk akal, tetangganya menerima begitu saja. Dia tidak mempermasalahkan karena merasa diuntungkan. Dia tidak bertanya kenapa panci itu bisa beranak. Selang beberapa waktu, Abu Nawas meminjam panci lagi ke tetangga yang sama. Ketika meminjamkan yang kedua kali, tetangga berharap panci itu akan beranak lagi. Inilah gambaran akal manusia kalau tidak dibina. Manusia yang katanya berakal itu akan menerima yang menguntungkan dan akan mengakali. Tepat, tetangga itu meminjamkan pancinya lagi. Abu Nawas lagi-lagi lama tidak mengembalikan. Akhirnya, si tetangga mendatangi Abu Nawas. Abu Nawas, mana pancinya? Kok lama? Tanya dia. Tetangganya membayangkan kalau kemarin anak pancinya satu. Berarti kalau lebih lama begini, anaknya bisa 2 atau 3. Tapi dia malah mendapat jawaban berbeda dari Abu Nawas. Innalillahi wa innalillahi roji'un. Panci kamu meninggal di rumah saya, jawab Abu Nawas. Enggak mungkin panci meninggal. Mana ada panci meninggal, ucap sang tetangga dengan marah-marah. Inilah manusia. Kalau yang menguntungkan diterima. Kalau yang tidak menguntungkan, jawab Abu Nawas. Tetangganya menyahut. Mana mungkin panci bisa meninggal? Kamu pikir panci bisa beranak? Kenapa waktu panci beranak kamu enggak berkomentar? Tapi ketika panci mati, kamu berkomentar, tanya balik Abu Nawas. Inilah manusia, kalau menguntungkan pura-pura tidak bermasalah. Kalau merugikan, mulailah dia menggunakan akal, kesadaran atau kewarasannya lanjutnya. Abu Nawas dan botol ajaib. Suatu hari,
Baginda Raja memanggil Abu Nawas ke istananya untuk diberi tugas. Setelah tiba di istana, Raja menyambut Abu Nawas dengan senyuman. "Akhir-akhir ini aku sering merasakan perutku sakit. Kata tabib istana, aku terkena serangan angin," kata Raja. Abu Nawas sedikit keheranan, lalu bertanya, "Ampun Baginda, kiranya apa yang bisa hamba lakukan untuk yang mulia?" "Tangkap dan penjarakan angin itu untukku," perintahnya. Abu Nawas diam sejenak. "Aku beri kau waktu 3 hari untuk menyelesaikan perintah ini," tambah sang raja. Abu Nawas kemudian pulang dengan membawa pekerjaan dari Baginda Raja. Ia masih terdiam, mulutnya terkunci rapat, tak mengeluarkan sepatah kata pun. Dalam kebingungan yang tidak habis-habis, ia belum bisa memikirkan bagaimana cara menangkap dan membuktikan bahwa itu memang benar-benar angin. Menurutnya, hanya anginlah satu-satunya benda aneh yang tidak berwarna dan tidak bisa dilihat, seperti halnya air yang masih bisa diindera. Sudah 2 hari ini tetapi Abu Nawas masih belum bisa mendapatkan cara untuk menangkap angin, bahkan memenjarakannya. Abu Nawas hampir putus asa dan tidak bisa tidur, karena waktu yang telah ditentukan tinggal sehari lagi. Ia mondar-mandir memikirkan cara. Tiba-tiba ia tersadar dan berkata kepada dirinya sendiri, "Bukankah jin itu tidak terlihat?" Ia berjingkrak dan menyiapkan alat-alat yang dibutuhkan dan berjalan menuju istana. Kemudian menyerahkan sebuah botol kepada raja. "Mana angin itu, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Ada di dalam yang mulia," jawab Abu Nawas. "Benarkah? Aku tidak melihat apa-apa," kata sang raja. "Ampun Baginda, angin tidak bisa dilihat. Tetapi jika tuanku ingin tahu angin, tutup botol tersebut harus dibuka terlebih dahulu," jawab Abu Nawas. Setelah tutup botol itu dibuka, Raja mencium bau busuk. Dengan marah ia berkata kepada Abu Nawas, "Bau apa ini, Abu Nawas?" "Ampun Baginda, tadi hamba buang angin, lalu hamba masukkan ke dalam botol tersebut. Karena takut angin yang hamba masukkan itu keluar, maka hamba memenjarakannya dengan menyumbat botol dan menutupnya," kata Abu Nawas dengan sangat ketakutan. Tapi Raja tidak jadi marah, karena apa yang dikatakan Abu Nawas memang masuk akal. Dan begitulah ia selamat dan sang raja pun memberikannya hadiah. Abu Nawas dengan saudagar Mesir. Diceritakan, suatu hari terdapat seorang saudagar dari Mesir yang datang ke kota Baghdad. Ia membawa berbagai macam barang dagangan yang tak lama seluruh dagangannya pun habis terjual. Sehingga saudagar tersebut berkemas untuk pulang ke negaranya. Namun, karena belum mendapat tumpangan kapal yang siap berlabuh, maka ia terpaksa untuk tinggal beberapa hari di Baghdad. Sembari menunggu labuhnya kapal, sang saudagar pun sedikit bersenang-senang menikmati keindahan kota Baghdad. Pada suatu malam, sang saudagar bermimpi menikahi seorang gadis anak dari penghulu. Dalam mimpi tersebut, ia juga telah memberikan seserahan perkawinan kepada pengantin wanita. Keesokan harinya ia lantas menceritakan mimpinya kepada teman-temannya yang lambat laun. Cerita tersebut terdengar di seluruh penjuru kota Baghdad, hingga terdengarlah di telinga sang penghulu Baghdad. Setelah mendengar kabar yang tersebar luas tersebut, maka sang penghulu cepat-cepat mendatangi saudagar Mesir dan bertanya, "Wahai saudagar, apa benar kau telah bermimpi menikahi anakku?"
Jika memang benar, engkau harus menyerahkan seserahan sesuai dengan di mimpimu itu. Sang saudagar pun menjawab, apa yang engkau ucapkan memang benar, wahai penghulu. Namun hal itu hanyalah sebuah mimpi saja. Kenyataannya saya tidak pernah menikahi putrimu. Mendengar jawaban sang saudagar, penghulu pun langsung marah. Lantas ia merampas seluruh harta benda sang saudagar, sembari mengucapkan, seluruh harta bendamu ini sebenarnya tak akan cukup untuk menjadikanmu menikah dengan anakku. Seluruh harta benda sang saudagar langsung ia bawa pulang dan hanya menyisakan pakaian yang menempel di badan. Apa yang menimpa sang saudagar tak satupun orang yang menolong, bahkan tak ada yang menggubrisnya. Pada suatu hari, sang saudagar datang kepada sang istri untuk meminta tolong karena ia telah tak memiliki satupun uang dan harta. Ia ceritakanlah hal yang telah menimpanya pada saat di kota Baghdad. Sang istri pun sangat sedih dan kasihan dengan apa yang telah menimpa sang suami. Sehingga dibawalah sang suami kepada Abu Nawas untuk meminta bantuan kepadanya. Sesampainya di rumah Abu Nawas, sang istri saudagar lantas menceritakan apa yang telah menimpa suaminya tersebut dan meminta Abu Nawas untuk menolong suaminya tersebut. Abu Nawas pun menyanggupinya, janji akan melaporkan masalah sang saudagar kepada Baginda Raja. Setelah istri saudagar kembali pulang ke rumahnya, Abu Nawas menyiapkan rencana dengan menyuruh semua murid-muridnya. Wahai semua muridku, kalian pulanglah ke rumah masing-masing untuk mengambil pacul, linggis, dan lain-lainnya. Nanti sore kalian kembalilah ke sini. Seluruh murid Abu Nawas pun menuruti apa yang diperintahkan sang guru. Mereka berbondong-bondong pulang ke rumah masing-masing. Pada sore harinya, mereka kembali berkumpul di depan rumah sang guru dengan membawa berbagai alat yang telah diperintahkan sebelumnya. Setelah semua murid berkumpul, lantas Abu Nawas memberi tugas kepada mereka semua. Wahai murid-muridku, malam ini pergilah kalian ke rumah sang penghulu. Rusaklah rumahnya. Jika ada yang bertanya, jangan pedulikan. Bilang saja kalau saya yang menyuruhmu. Para murid pun sontak mengiyakan perintah sang guru. Dengan cepat berbondong-bondong pergi ke rumah sang penghulu untuk merusak rumahnya. Singkat cerita, sementara sang penghulu sedang tidur di rumahnya, terdengar riuh yang membuat sang penghulu kaget terbangun dari tidurnya. Melihat rumahnya telah dirusak oleh sekawanan orang, ia pun marah dan bertanya, "Siapa yang menyuruh kalian menghancurkan rumahku ini?" Salah satu murid Abu Nawas pun menjawab, "Yang menyuruh kita yakni tak lain adalah guru kami Abu Nawas." Mendengar jawaban dari seorang itu, sang penghulu pun menjadi marah dan akan melaporkan kasus ini kepada sang raja. Keesokan pagi harinya, sang penghulu menghadap sang raja guna meminta pertanggungjawaban dari Abu Nawas yang telah menyuruh para muridnya untuk merusak rumahnya. Abu Nawas pun dipanggillah oleh raja. Tak berselang lama, Abu Nawas pun menghadap raja bersama dengan sang saudagar Mesir. "Hai Abu Nawas, apa yang telah engkau perbuat? Berani-beraninya kau menyuruh para muridmu untuk merusak rumah sang penghulu Baghdad," ucap Baginda Raja. "Wahai tuanku, alasan mengapa saya telah berbuat seperti itu sesungguhnya karena perbuatan yang telah penghulu lakukan. Semalam saya perintahkan para murid hamba untuk merusak rumah penghulu. Hal tersebut hamba lakukan sebab sang penghulu telah melakukan perbuatan seperti itu juga. Jadi begini Baginda yang mulia, sang penghulu mendengar kabar ada seorang saudagar dari Mesir yang bermimpi telah menikahi anak sang penghulu serta telah memberikan seserahan kepada penghulu. Sang penghulu pun mendengar cerita tersebut, lantas menemui sang saudagar dan merampas semua harta bendanya. Mendengar cerita dari Abu Nawas, sang raja pun kaget dan segera memecat sang penghulu dari jabatannya.
Harta yang telah dirampas pun kemudian dikembalikan kepada sang saudagar Mesir. Abu Nawas dapat hadiah melimpah. Cerita lucu Abu Nawas kali ini bermula ketika suatu hari Baginda Raja memerintahkan semua menteri untuk berkumpul di istana. Setelah semua bawahannya itu berkumpul, Baginda Raja lalu menyampaikan maksudnya. Kalian semua aku undang ke sini karena ada beberapa hal yang ingin aku sampaikan. Yang pertama, aku ucapkan terima kasih kepada kalian karena selama ini kalian telah bekerja keras ikut membantu mengurus negeri yang kita cintai ini, kata Baginda Raja. Dan yang kedua, hari ini adalah hari jadi negeri kita. Jadi sebagai rasa terima kasihku, kalian semua akan mendapat hadiah. Lanjutnya, mendengar hal itu, para menteri bersorak kegirangan. Terima kasih Paduka yang mulia, kata salah seorang menteri. Di tengah suasana penuh kegembiraan, tiba-tiba salah satu menteri bertanya, Paduka yang mulia, bukankah Abu Nawas juga sering membantu menangani masalah yang ada di negeri kita ini? Dia juga sering menghibur Paduka yang mulia, tapi kenapa dia tidak diundang? Seketika Baginda Raja tersadar bahwa dirinya hampir saja melupakan seseorang yang sangat dikagumi akan kecerdikannya. Terima kasih wahai menteriku, kau telah mengingatkanku, balas Baginda Raja. Kemudian ia memerintahkan beberapa pengawal segera memanggil Abu Nawas. Tidak berapa lama, datanglah Abu Nawas ke istana menghadap Baginda Raja. Sesaat Abu Nawas sempat terkejut karena yang terlihat tidak seperti biasanya. Seluruh menteri istana berkumpul tanpa ada satupun yang absen. Ampun Paduka yang mulia, ada gerangan apa Paduka memanggil hamba? Sepertinya ada masalah yang serius, tanya Abu Nawas. Tidak ada masalah apa-apa Abu Nawas, justru ini adalah hari yang penuh kebahagiaan, balas Baginda Raja. Alhamdulillah kalau begitu. Tapi ada tujuan apa hamba dan semua menteri istana diperintahkan menghadap Paduka? Tanya Abu Nawas lagi. Baginda Raja lalu memberitahu akan memberikan hadiah kepada semua menteri, termasuk Abu Nawas. Hadiah yang akan dibagikan tersebut sebagai wujud terima kasih kepada orang-orang yang telah berjasa ikut andil mengurus negeri dan rakyat. Kemudian Baginda Raja mengajak Abu Nawas dan semua menteri memasuki ruangan besar yang penuh perhiasan emas. Saat ini kuhadiahkan kepada kalian sebuah kebebasan sampai waktu yang telah aku tentukan. Silahkan peganglah apa yang besar yang ada di dalam ruangan ini. Dan apa yang berhasil kalian pegang akan menjadi milik kalian, teriak Baginda Raja. Spontan para menteri berhamburan mencari sesuatu yang disenangi. Masing-masing berebut menyentuh perhiasan paling besar agar bisa menjadi miliknya. Sedangkan Abu Nawas sendiri hanya terdiam. Ia sama sekali tidak ikut memperebutkan hadiah. Abu Nawas tetap berdiri di samping Baginda Raja. Melihat hal itu, Baginda Raja menjadi heran. Hei Abu Nawas, kenapa diam saja? Kau tidak butuh hadiah emas? Tanya Baginda Raja. Ditanya seperti itu, Abu Nawas justru cengengesan sambil terus menatap Baginda Raja. Tanpa diduga, dari belakang Abu Nawas memeluk Baginda Raja sangat erat. Hei Abu Nawas, apa-apaan ini? Apa yang kau lakukan? Teriak Baginda Raja kesakitan. Baginda Raja berusaha berontak, namun Abu Nawas makin erat memeluknya hingga tidak berdaya melakukan sesuatu. Abu Nawas, kau sudah gila ya? Lepaskan aku, teriak Baginda Raja lagi. Kali ini Baginda Raja berontak sekuat tenaga dan akhirnya Abu Nawas terpental jatuh. Ketika Abu Nawas hendak berdiri dan beranjak, Baginda Raja mengumumkan bahwa waktu yang ditentukan telah habis. Dari seluruh menteri terlihat masing-masing memegang beberapa perhiasan emas yang berhasil didapatkan.
Emas yang ada di tangan kalian sepenuhnya adalah milik kalian. Silahkan dibawa pulang, kata Baginda Raja. Maka satu persatu menteri mohon diri pamit pulang. Begitu juga dengan Abu Nawas, ia mohon pamit kepada Baginda Raja. Tunggu Abu Nawas, jangan pulang dulu. Aku masih ada urusan dengan kau, ucap Baginda Raja. Baginda Raja lalu menanyakan kepada Abu Nawas perihal tingkah anehnya yang tiba-tiba memeluk dirinya. Maaf Paduka yang mulia, semua menteri Paduka adalah orang-orang bodoh. Mereka lebih memilih beberapa harta Paduka. Padahal jika mereka memilih Paduka, niscaya mereka akan memiliki semua harta itu, ucap Abu Nawas. Aku melihat semua harta Paduka sangat aku sukai, hingga rasanya sayang sekali jika aku hanya memilih salah satunya. Maka aku memeluk Paduka yang mulia, agar Paduka menjadi milikku dan aku bisa memiliki semuanya, imbuhnya menjelaskan. Maksudmu bagaimana Abu Nawas? Tanya Baginda Raja kebingungan. Begini Paduka yang mulia, kebanyakan manusia bodoh di dunia ini lebih memilih harta dunia ketimbang pemilik sejatinya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak manusia berlomba-lomba hanya untuk mendapatkan sebagian kecilnya saja. Padahal kalau dia mau memilih dan memiliki Allah, niscaya bukan hanya semua yang ada di muka bumi ini yang akan menjadi miliknya, melainkan Allah pun akan menjadi miliknya. Jika Allah telah menjadi miliknya, semuanya akan ia dapatkan. Itulah alasan saya kenapa hamba memeluk Paduka. Dengan begitu, hamba telah memiliki Paduka. Jadi semua yang Paduka miliki kini menjadi milikku juga, termasuk istana dan harta seisinya, papar Abu Nawas sambil cengengesan. Kamu memang cerdik Abu Nawas, puji Baginda Raja. Maka sebagai hadiahnya, Baginda Raja mempersilahkan Abu Nawas untuk memilih sendiri. Ia mempersilahkan Abu Nawas mengambil hadiah sebanyak yang diinginkan. Akhirnya, tanpa bersusah payah, Abu Nawas bisa mendapatkan hadiah emas yang lebih banyak daripada menteri-menteri istana. Hadiah dari Abu Nawas untuk hakim yang curang. Sewaktu-waktu kerajaan sedang dalam keadaan genting. Hakim yang dikenal adil baru saja meninggal. Sang raja telah mengajukan hakim pengganti, namun ternyata perilakunya sangat tidak adil. Abu Nawas sebagai pribadi yang kritis akhirnya langsung turun tangan menyelesaikan urusan negaranya itu. Abu Nawas tidak mau jika kerajaan yang menjadi tempat berdiskusi dengan Baginda Raja menjadi tempat kemaksiatan dan ketidakadilan. Abu Nawas yang mengetahui negaranya sedang diterpa darurat krisis akhirnya turut prihatin. Ia berinisiatif untuk menyadarkan para hakim itu dengan caranya sendiri. Hingga pada sewaktu-waktu, Abu Nawas mendatangi seorang hakim untuk mengurus suatu perjanjian. Tetapi hakim di kota Abu Nawas selalu beralasan tidak punya waktu untuk menandatangani perjanjian tersebut. Kondisi ini terus berlangsung terus-menerus, hingga Abu Nawas menarik kesimpulan bahwa sang hakim minta disuap. Namun Abu Nawas mengetahui bahwa suap menyuap merupakan sesuatu yang diharamkan oleh agama. Maka dari itu, Abu Nawas memutuskan untuk melemparkan keputusan kepada si hakim sendiri. Abu Nawas kemudian menyiapkan sebuah gentong. Gentong tersebut diisi dengan kotoran sapi hingga hampir penuh. Kemudian di atas gentong tersebut diolesi mentega. Tak menunggu waktu lama, gentong itu segera dibawa ke hadapan sang hakim. Namun saat Abu Nawas menghampirinya, sesuatu yang aneh terjadi. Tiba-tiba saja kesibukan sang hakim langsung hilang dan memiliki waktu untuk menuliskan tanda tangannya pada surat perjanjian Abu Nawas.
"Wahai Tuan Hakim, apakah boleh saya memberi gentong mentega itu sebagai ganti tanda tangan Tuan?" tanya Abu Nawas mengelabui. Sang hakim menjawab sambil mengamati gentong itu. "Ah, engkau jangan terlalu dalam memikirkannya," kata si hakim dengan sedikit tersenyum. Tak lama setelah itu, hakim tersebut lantas mencolek sedikit mentega dengan ujung jarinya lalu mencicipi. "Wah, enak sekali mentega ini," kata sang hakim. "Memang betul, Tuan, sesuai dengan ucapan Tuan. Jangan terlalu dalam mencolek menteganya," jawab Abu Nawas. Abu Nawas kemudian segera meninggalkan kantor sang hakim setelah mendapatkan tanda tangan si hakim. Beberapa saat setelah itu, sang hakim pulang dengan hati yang riang gembira karena mendapat satu gentong berisikan mentega itu. Setibanya di rumah, sang hakim memanggil istri dan anak-anaknya untuk makan bersama. Pada mulanya mereka sekeluarga sangat menikmati mentega itu. Tetapi begitu lapisan mentega itu habis, mereka mulai memakan kotoran sapi. "Aduh, apa ini? Baunya kok sangat busuk seperti kotoran hewan," kata hakim. Hakim lantas teringat perkataan Abu Nawas. Setelah berpikir panjang, ia baru sadar bahwa semua itu adalah ulah si Abu Nawas yang ingin menyadarkannya untuk meninggalkan praktek suap menyuap. Tampaknya ia merasa bersalah atas sikapnya selama ini. Hingga keesokan harinya, ia mendatangi rumah Abu Nawas dan meminta maaf atas kekilapannya selama ini. Abu Nawas dan buah anggur. Pada suatu hari, hakim di istana telah wafat karena suatu penyakit. Raja menyuruh orang yang dikenalnya menjadi hakim baru di istana. Semua orang mengira hakim tersebut akan kejam dan bengis kepada para rakyat. Tak lama kemudian, hakim baru datang ke istana. Beberapa rakyat yang melihat hal tersebut pun datang ke istana dengan membawakan buah sebagai tanda selamat. Hakim bertanya kepada seluruh rakyat yang datang, "Di mana Abu Nawas?" "Kami tidak tahu, Tuan Hakim," jawab salah satu rakyat. Kemudian, setelah selesai dari istana, beberapa orang memberitahu Abu Nawas mengenai hakim baru. Setelah mengetahui hal tersebut, Abu Nawas pergi ke istana dengan membawa buah-buahan di atas nampan. Sayangnya, ketika di jalan semua buahnya jatuh menggelinding. Abu Nawas berusaha mengambil semua buah-buahannya. Karena cukup kesal dan lelah, Abu Nawas memakan semua buah-buahan hingga tersisa satu butir buah. Satu butir buah tersebut dibawanya ke istana. Dan hakim baru yang melihat Abu Nawas menyambutnya dengan hangat. Kemudian Abu Nawas mempersembahkan satu butir buah yang dia bawa. Dengan hal itu, ternyata hakim malah senang. "Meskipun hadiahmu sederhana, kamu berhak menerima hadiah yang besar dariku," ucap hakim. Hakim kemudian meminta prajurit untuk memberikan satu kantong uang yang banyak. Abu Nawas senang dengan pemberian hakim baru. Kemudian dia kembali pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Abu Nawas menceritakan semuanya kepada istrinya. Setelah diberitahu, istrinya menyarankan Abu Nawas untuk memberikan buah yang lebih banyak lagi kepada hakim agar mendapatkan uang yang banyak. Keesokan harinya, Abu Nawas membawa buah nanas di keranjang yang telah dia persiapkan. Saat di jalan, Abu Nawas bertemu dengan temannya. "Kamu mau kemana, Abu Nawas?" tanya temannya. "Aku mau ke istana bertemu dengan Tuan Hakim," jawab Abu Nawas. "Apakah nanas yang kau bawa itu untuk Tuan Hakim?" tanya temannya. "Ya, tentu," kata Abu Nawas. Teman Abu Nawas menyarankan dia untuk memberikan buah anggur saja agar lebih pantas diterima oleh hakim baru. Abu Nawas setuju dengan saran temannya. Kemudian dia pergi ke pasar untuk membeli anggur terbaik di sana. Akhirnya sampailah Abu Nawas ke istana dan hakim baru menyambutnya dengan hangat.
Setelah mengetahui buah yang dibawa Abu Nawas, hakim sangatlah marah. "Kamu tahu kan, saya paling benci dengan buah anggur," ucapnya penuh dengan emosi. Kemudian hakim meminta prajurit untuk melempari buah anggur ke Abu Nawas. Ketika dilempari buah anggur, Abu Nawas malah berkata, "Alhamdulillah." Mendengar ucapan Abu Nawas berkali-kali, hakim merasa heran. Kemudian dia bertanya kepada Abu Nawas, "Abu Nawas, kenapa kamu terus mengucapkan Alhamdulillah ketika dilempari buah anggur?" tanya hakim. "Begini Tuan Hakim, awalnya aku ingin membawa 1 keranjang buah nanas untuk Tuan Hakim. Untungnya ada temanku yang menyarankan untuk membawa buah anggur saja. Bayangin coba kalau buah nanas yang dilemparkan bisa benjol kepala saya," jawab Abu Nawas cengengesan. Mendengar jawaban Abu Nawas, hakim terpingkal-pingkal mendengarnya. Kemudian dia diperbolehkan kembali pulang ke rumah. Abu Nawas dihukum pancung. Cita-cita atau obsesi menghukum Abu Nawas sebenarnya masih bergolak. Namun Baginda merasa kehabisan akal untuk menjebak Abu Nawas. Seorang penasehat kerajaan kepercayaan Baginda Raja menyarankan agar Baginda memanggil seorang ilmuwan ulama yang berilmu tinggi untuk menandingi Abu Nawas. Pasti masih ada peluang untuk mencari kelemahan Abu Nawas. Menjebak pencuri harus dengan pencuri, dan ulama dengan ulama. Baginda menerima usul yang cemerlang itu dengan hati bulat. Setelah ulama yang berilmu tinggi berhasil ditemukan, Baginda Raja menanyakan cara terbaik menjerat Abu Nawas. Ulama itu memberitahu cara-cara yang paling jitu kepada Baginda Raja. Baginda Raja manggut-manggut setuju. Wajah Baginda tidak lagi murung. Apalagi ulama itu menegaskan bahwa ramalan Abu Nawas tentang takdir kematian Baginda Raja sama sekali tidak mempunyai dasar yang kuat. Tiada seorang pun manusia yang tahu kapan dan di bumi mana ia akan mati, apalagi tentang ajal orang lain. Ulama andalan Baginda Raja mulai mengadakan persiapan seperlunya untuk memberikan pukulan fatal bagi Abu Nawas. Siasat pun dijalankan sesuai rencana. Abu Nawas terjerembab ke pangkuan siasat sang ulama. Abu Nawas melakukan kesalahan yang bisa menghantarnya ke tiang gantungan atau tempat pancungan. Benarlah peribahasa yang berbunyi, sepandai-pandai tupai melompat pasti suatu saat akan terpleset juga. Kini Abu Nawas benar-benar mati kutu. Sebentar lagi ia akan dihukum mati karena jebakan sang ilmuwan ulama. Benarkah Abu Nawas sudah keok? Kita lihat saja nanti. Banyak orang yang merasa simpati atas nasib Abu Nawas, terutama orang-orang miskin dan tertindas yang pernah ditolongnya. Namun derai air mata para pecinta dan pengagum Abu Nawas tak mampu menghentikan hukuman mati yang akan dijatuhkan. Baginda Raja benar-benar menikmati kemenangannya. Belum pernah Baginda terlihat seriang sekarang. Keyakinan orang banyak bertambah mantap. Hanya satu orang yang tetap tidak yakin bahwa hidup Abu Nawas akan berakhir setragis ini, yaitu istri Abu Nawas. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah yang Maha Gagah, dan kematian adalah mutlak urusannya. Semakin dekat hukuman mati bagi Abu Nawas, orang banyak semakin resah. Tetapi bagi Abu Nawas malah sebaliknya. Semakin dekat hukuman bagi dirinya, semakin tenang hatinya. Malah Abu Nawas nampak setenang air danau di pagi hari. Baginda Raja tahu bahwa ketenangan yang ditampilkan Abu Nawas hanyalah merupakan bagian dari tipu dayanya. Tetapi Baginda Raja telah bersumpah pada diri sendiri bahwa beliau tidak akan terkecoh untuk kedua kalinya.
Sebaliknya Abu Nawas juga yakin selama nyawa masih melekat maka harapan akan terus menyertainya. Tuhan tidak mungkin menciptakan alam semesta ini tanpa ditaburi harapan-harapan yang menjanjikan. Bahkan dalam keadaan yang bagaimanapun gentingnya, keyakinan seperti inilah yang tidak dimiliki oleh baginda raja dan ulama itu. Seketika suasana menjadi hening sewaktu baginda raja memberi sambutan singkat tentang akan dilaksanakan hukuman mati atas diri terpidana mati Abu Nawas. Kemudian tanpa memperpanjang waktu lagi, baginda raja menanyakan permintaan terakhir Abu Nawas. Dan pertanyaan inilah yang paling dinanti-nantikan Abu Nawas. Adakah permintaan yang terakhir? Ada paduka yang mulia? Jawab Abu Nawas singkat. Sebutkan, kata baginda. Sudilah kiranya hamba diperkenankan memilih hukuman mati yang hamba anggap cocok, wahai baginda yang mulia, pinta Abu Nawas. Baiklah, kata baginda menyetujui permintaan Abu Nawas. Paduka yang mulia, yang hamba pinta adalah bila pilihan hamba benar, hamba bersedia dihukum pancung. Tetapi jika pilihan hamba dianggap salah, maka hamba dihukum gantung saja, kata Abu Nawas memohon. Engkau memang orang yang aneh. Dalam saat-saat yang amat genting pun engkau masih sempat bersenda gurau. Tetapi ketahuilah, bagiku segala tipu muslihatmu hari ini tak akan bisa membawamu kemana-mana, kata baginda raja. Hamba tidak bersenda gurau, paduka yang mulia, kata Abu Nawas bersungguh-sungguh. Baginda makin terpingkal-pingkal. Belum selesai baginda raja tertawa-tawa, Abu Nawas berteriak dengan nyaring, hamba minta dihukum pancung. Semua yang hadir pun kaget. Orang yang hadir banyak belum pada mengerti mengapa Abu Nawas membuat keputusan begitu. Tetapi kecerdasan otak baginda raja menangkap sesuatu yang lain, sehingga tawa baginda yang semula berderai-derai mendadak terhenti. Kening baginda berkenyit mendengar ucapan Abu Nawas. Baginda raja tidak berani menarik kata-katanya karena disaksikan oleh ribuan rakyatnya. Beliau sudah terlanjur mengabulkan Abu Nawas menentukan hukuman mati yang paling cocok untuk dirinya. Kini kesempatan Abu Nawas membela diri. Baginda, hamba tadi mengatakan bahwa hamba akan dihukum pancung. Jika pilihan hamba salah, maka hamba siap dihukum pancung. Tetapi di manakah letak kesalahan pilihan hamba sehingga hamba harus dihukum gantung? Padahal hamba kan memilih dihukum pancung. Tidak disangka kata-kata Abu Nawas membuat raja tercengang. Baginda mulai menyadari dan mengakui kehebatan Abu Nawas seperti dugaannya dari awal. Abu Nawas, aku mengampunimu, tapi sekarang jawablah pertanyaanku ini. Berapakah banyaknya bintang di langit? Oh, gampang sekali tuanku. Iya, tapi berapa? 100 juta? 100 miliar? Tanya baginda raja. Bukan tuanku, cuma sebanyak pasir di pantai. Kau ini, bagaimana bisa orang menghitung pasir di pantai? Bagaimana pula orang bisa menghitung bintang di langit? Hahaha. Kau memang penggeli hati, kau adalah penelipur laraku. Abu Nawas, mulai sekarang jangan segan-segan sering-seringlah datang ke istanaku. Aku ingin selalu mendengar lelucon-lelucon yang baru. Siap baginda? Lalu baginda memerintahkan bendahara kerajaan memberikan sekantong uang kepada manusia terlucu di negerinya itu. Kecerdikan Abu Nawas, selesaikan persoalan pembagian kambing. Suatu hari datanglah 3 orang desa menghadap baginda raja di istana. Baginda raja yang waktu itu sedang duduk berbincang-bincang dengan para pejabat tinggi, langsung saja mempersilahkan ketiga orang itu untuk masuk. Setelah 3 orang itu membungkuk, salah seorang di antara mereka berkata, "Ampun beribu ampun baginda,
karena kami telah mengganggu perbincangan Baginda dengan para pejabat yang lain. Tidak, kalian tidak mengganggu. Kami malah senang dengan kedatangan kalian. Memangnya ada apa kalian menghadapku? Adakah persoalan yang ingin kalian sampaikan? Begini Baginda, saya Ahmad mempunyai 2 ekor kambing betina. Zulfikar mempunyai seekor kambing jantan. Sedangkan Zubair tidak mempunyai kambing. Karena itulah Zubair yang setiap hari harus bekerja mengembalakan kambing. Apabila ketiga kambing itu beranak pinak, maka pembagian keuntungannya juga telah kami sepakati. Yakni saya mendapat separuh dari jumlah kambing. Zulfikar memperoleh 1/3 dari jumlah kambing. Sedangkan Zubair yang mengembala dan merawat yang mendapat bagian 1/8-nya. Terang Ahmad. Lantas, apakah kambing itu sekarang telah beranak pinak? Tanya Baginda. Benar Baginda, ketiga kambing itu sekarang sudah berjumlah menjadi 23 ekor. Karena itu, kami sekarang ingin membaginya sesuai dengan kesepakatan kami dulu. Tapi ternyata kami kesulitan untuk membaginya. Karena itulah kami kesini ingin memohon pertolongan Baginda. Terang Ahmad. Membagi 23 ekor kambing sesuai perjanjian tentu tidak mudah. Bayangkan, bila Ahmad memperoleh pembagian separuh dari kambing-kambing itu, maka Ahmad sebenarnya mendapat bagian 11 ekor lebih setengah kambing. Sedangkan Zulfikar memperoleh pembagian 1/3. Seharusnya mendapatkan 7 ekor lebih 2/3 kambing. Sementara Zubair mendapatkan 1/8-nya, yang berarti 2 ekor kambing lebih 7/8 kambing. Baginda Raja tampaknya berpikir keras untuk memecahkan masalah tersebut. Bahkan para pejabat yang hadir di tempat tersebut juga tak sanggup memecahkan masalah tersebut. Karena orang yang hadir di tempat tersebut tak ada yang bisa memecahkan masalah itu, akhirnya Baginda Raja terpikir untuk mengundang Abu Nawas yang cerdik untuk ke istana. Setelah Abu Nawas sampai di istana, ia pun langsung bertanya masalah yang terjadi. Mereka bertiga kemudian menceritakan ulang kronologi kebingungan tersebut. Wah, itu masalah kecil Baginda. Insya Allah saya akan membantu mencarikan jalan keluarnya, kata Abu Nawas. Tolong bawakan kambing itu masuk semuanya. Setelah ke-23 ekor kambing tersebut dituntun masuk istana, Abu Nawas lalu menghitung kembali jumlah kambingnya. Sesudah kambing itu dihitung dan benar jumlahnya 23 ekor, Abu Nawas lantas berpikir keras untuk menemukan solusi dari masalah pelik tersebut. Tak lama kemudian, izinkan saya meminjam kambing Baginda. Seekor saja, kata Abu Nawas. Nah, sekarang saatnya saya akan membagi kambing tersebut sesuai dengan porsi kalian saat perjanjian, kata Abu Nawas setelah menambahkan kambing milik Baginda Raja. Ahmad yang berhak memperoleh separuh kambing, maka boleh mengambil 12 ekor. Sedangkan engkau Zulfikar, yang memperoleh bagian 1/3-nya, maka boleh mengambil 8 ekor, kata Abu Nawas memerintah. Terakhir Zubair yang memperoleh bagian 1/8-nya, maka engkau berhak mengambil bagian 3 kambing. Sisa 1 karena saya tadi meminjam 1 ekor kambing milik Baginda Raja, maka ini saya kembalikan lagi kambing tersebut. Masing-masing telah mendapatkan bagiannya. Mereka pun berterima kasih dan kembali ke kediamannya masing-masing. Perkara yang sulit itu akhirnya dapat ditemukan solusinya berkat kecerdasan Abu Nawas. Meskipun dalam hal ini ada yang dirugikan, namun mereka semua senang. Akhirnya Abu Nawas memperoleh hadiah uang emas dari Baginda Raja berkat kecerdikannya. Jika dicermati, ada yang salah atau kurang pas dari pembagian kambing tersebut. Coba seberapa telitikah sobat sekalian sehingga tahu letak kesalahannya. Imam Syafi'i enggan menyolati jenazah Abu Nawas. Abu Nawas dengan nama lengkap Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakimi
dikenal sebagai seorang penyair Arab yang sangat lihai. Namun di berbagai belahan dunia, Abu Nawas dikenal sebagai seorang sosok yang lucu, kocak alias jenaka. Abu Nawas juga sangat cerdik saat menghadapi raja dan memecahkan teka-teki yang belum ada jawabannya. Abu Nawas adalah seorang sufi yang paham Al-Quran dan hadis, tetapi dia menampakkan tingkah konyol dan kontroversi. Dia hidup di masa Raja Harun ar-Rasyid dari dinasti Abbasiyah, sekaligus hidup di masa Imam Syafi'i. Masa muda Abu Nawas dikenal sebagai pemabuk yang gemar minum khamar, bahkan dijuluki penyair khamar. Imam Syafi'i kurang suka dengan sikap Abu Nawas karena dianggap tidak mencerminkan seorang muslim. Suatu ketika Abu Nawas meninggal dunia, dan kabar kematiannya sampai ke penjuru seantero negara Iran. Kabar wafatnya Abu Nawas membuat gempar penduduk Iran. Baginda Raja sebagai teman dekat Abu Nawas merasa sedih mendengar kabar tersebut. Sementara Imam Syafi'i juga mendengar kabar wafatnya Abu Nawas. Namun Imam Syafi'i enggan menyolati jenazah Abu Nawas. Sementara di satu sisi banyak warga berkumpul di rumah Abu Nawas untuk melayat dan mendoakan jenazah Abu Nawas. Ketika jenazah Abu Nawas hendak dimandikan, salah seorang warga menemukan kertas di saku Abu Nawas. Kertas tersebut ternyata berisi syair Abu Nawas yang ditulis terakhir kali sebelum beliau meninggal dunia. Adapun isi syair tersebut sebagai berikut. Wahai Tuhanku, dosaku terlalu besar dan banyak. Tapi aku tahu bahwa ampunanmu lebih besar. Jika hanya orang baik yang boleh berharap kepadamu, kepada siapa pelaku maksiat akan berlindung dan memohon ampunan? Aku berdoa kepadamu seperti yang engkau perintahkan, dengan segala kerendahan dan kehinaanku. Jika kau tampik tanganku, lantas siapa yang memiliki kasih sayang? Hanya harapan yang ada padaku ketika aku berhubungan denganmu dan keindahan ampunanmu, dan aku pasrah setelah ini. Kemudian salah seorang warga membawa kertas berisi syair Abu Nawas ke rumah Imam Syafi'i. Warga tersebut menjelaskan bahwa kertas tersebut ditemukan di saku Abu Nawas saat akan dimandikan. Setelah membaca syair Abu Nawas tersebut, Imam Syafi'i sangat sedih dan menangis sejadi-jadinya. Kemudian Imam Syafi'i pergi ke rumah Abu Nawas untuk menyolatkan jenazahnya. Itulah kisah syair terakhir Abu Nawas yang mampu meluluhkan pemilik mazhab terbesar, yaitu Imam Syafi'i. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah Abu Nawas yang hidup sejaman dengan Imam Syafi'i. Abu Nawas nyebur ke sungai. Kali ini cerita antara Abu Nawas dan Abu Jahal. Bermula dari Abu Nawas pagi-pagi berangkat sholat subuh berjamaah di masjid. Setelah itu ia mencari kayu bakar di hutan. Di perjalanan Abu Nawas berpapasan dengan Abu Jahal. Mau kemana Abu Nawas? Tanya Abu Jahal. Mau cari kayu di hutan, jawab Abu Nawas. Ayo kita berangkat bersama-sama. Aku juga mau mencari kayu di hutan, terang Abu Jahal. Abu Nawas pun melanjutkan perjalanannya dengan ditemani Abu Jahal. Ketika mereka berjalan melewati pinggir sungai, tiba-tiba Abu Nawas tergelincir dan hampir jatuh. Namun, untunglah ada Abu Jahal di sampingnya. Abu Jahal langsung menarik tangan Abu Nawas, sehingga Abu Nawas tidak jatuh ke sungai. Terima kasih Abu Jahal atas pertolonganmu, kata Abu Nawas. Tidak disangka Abu Jahal malah tertawa terpingkal-pingkal. Lihatlah wajahmu yang lucu itu. Aku tidak bisa membayangkan apabila kamu terjatuh ke sungai. Pastinya akan basah kuyup, ucap Abu Jahal sambil tertawa makin keras.
Sementara Abu Nawas hanya diam. Dia tidak mungkin marah kepada Abu Jahal yang baru saja menolongnya. Sejak saat itu, setiap bertemu Abu Nawas, Abu Jahal selalu mengungkit-ungkit kejadian tersebut. Bahkan saat keduanya nongkrong di warung, Abu Jahal terus menceritakan dan membesarkan hal tersebut, sampai-sampai membuat Abu Nawas merasa sangat malu. Sebulan pun berlalu. Akhirnya Abu Nawas tidak tahan lagi. Ia pun mendatangi rumah Abu Jahal. "Hei Abu Jahal, ikutlah denganku," ajak Abu Nawas. "Mau kemana memangnya?" tanya Abu Jahal. "Sudah, pokoknya ikut saja," balas Abu Nawas. Mereka berdua lantas pergi ke suatu tempat. Rupanya Abu Nawas mengajak ke sungai yang dulu dirinya pernah diselamatkan oleh Abu Jahal. Setibanya di sana, dengan masih berpakaian lengkap, Abu Nawas langsung menjatuhkan diri ke sungai. Dalam keadaan basah kuyup, Abu Nawas berkata, "Lihatlah, aku sekarang sudah basah kuyup, seperti jika engkau tidak menolongku. Jadi berhentilah mempermalukanku di depan orang-orang," pinta Abu Nawas. Abu Jahal yang mulai menyadari kekeliruannya segera meminta maaf kepada Abu Nawas. Karena buta warna, Abu Nawas selamat dari bahaya. Pada suatu hari, sang menteri akan mengadakan pesta yang hanya dihadiri oleh orang-orang pilihan. Guna menambah semaraknya suasana pesta, Tuan Menteri tidak lupa mengundang Abu Nawas. Maka diperintahkanlah beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas di rumahnya. Sesampainya di rumah Abu Nawas, salah satu pengawal berkata, "Tuan Abu Nawas, nanti malam ada undangan pesta di rumah Tuan Menteri." Mendengar kabar tersebut, tentu saja membuat Abu Nawas kegirangan. "Baik, nanti malam aku akan ke sana." "Oh iya, sampaikan salam hormat saya untuk Tuan Menteri," balas Abu Nawas. Singkat cerita, malam pun tiba. Abu Nawas bergegas menuju rumah Tuan Menteri. Setibanya di sana, Abu Nawas disambut hangat layaknya tamu kehormatan. Tuan Menteri lalu mempersilahkan Abu Nawas duduk bersama para tamu undangan yang lain. Tidak berapa lama kemudian, hidangan lezat mulai disajikan di atas meja makan. Melihat hal itu, Abu Nawas sudah tidak sabar untuk menyantapnya. Sembari mengambil hidangan di hadapannya, Abu Nawas pura-pura berbasa-basi. "Ngomong-ngomong, pesta dalam rangka apa ini? Jangan-jangan Tuan Menteri naik jabatan ya?" tanya Abu Nawas. "Bukan Abu Nawas, hanya pesta syukuran kecil-kecilan untuk menyambut hari kelahiranku," jawab Tuan Menteri. "Oh, pantesan," balas Abu Nawas. "Pantesan kenapa Abu Nawas?" tanya Tuan Menteri penasaran. "Pantesan hidangannya enak-enak dan Tuan Menteri juga terlihat gagah serta berwibawa," puji Abu Nawas. "Kamu bisa saja Abu Nawas," balas Tuan Menteri tersipu malu. Saat asik menyantap hidangan, tiba-tiba salah satu tamu berkata, "Maaf Tuan Menteri, janggut Tuan Menteri beruban. Mungkin akan lebih indah bila Tuan Menteri mengecatnya menjadi hitam." Mendengar itu, Tuan Menteri yang tadinya berseri-seri mendadak berubah menjadi emosi. "Kurang ajar kamu, kamu pikir aku sudah tua bangka, kamu menghina aku," bentak dia. "Ampun Tuan Menteri, aku sama sekali tidak bermaksud demikian," jawab tamu tersebut ketakutan. "Pengawal, tangkap orang ini dan masukkan ke penjara selama 3 hari, perintah Tuan Menteri kepada pengawalnya. Dengan sigap para pengawal langsung menyeret tamu tersebut untuk dimasukkan ke penjara. Ternyata kemarahan Tuan Menteri tidak berhenti sampai di situ. Ia lantas bertanya kepada tamu undangan yang lain, "Apakah kamu lihat ada uban di janggutku?" Dikarenakan takut dihukum, tamu yang ditanya kali ini menjawab dengan berkata bohong. "Hampir tidak ada Tuan Menteri." "Apa maksudmu dengan kata hampir?" "Pengawal, seret orang ini ke dalam penjara," teriak Tuan Menteri.
Tamu kedua pun dibawa oleh pengawal untuk dimasukkan ke penjara. Gara-gara kejadian ini, suasana pesta yang tadinya meriah berubah jadi menegangkan. Untuk ketiga kalinya, Tuan Menteri mengajukan pertanyaan yang sama kepada tamu. "Selanjutnya, apa kau lihat ada uban di janggutku?" tanya Tuan Menteri. Karena takut dihukum seperti kedua tamu sebelumnya, tamu ketiga menjawab dengan berkata bohong. "Sama sekali tidak ada, Tuan. Bahkan janggut Tuan terlihat hitam dan indah." "Kamu pembohong," bentak Tuan Menteri. "Pengawal, berikan dia 10 cambukan di punggungnya, kemudian penjarakan dia selama sebulan," perintah Tuan Menteri. Akhirnya Tuan Menteri menoleh ke arah Abu Nawas. Tapi Abu Nawas terlihat asik menyantap makanan seolah sedang tidak terjadi apa-apa. "Apa kau melihat uban di janggutku?" tanya Tuan Menteri kepada Abu Nawas yang tampak asik melahap makanan lezat tidak menghiraukan pertanyaan Tuan Menteri. "Hei Abu Nawas, aku bertanya kepadamu," bentak Tuan Menteri. Mendengar namanya disebut, Abu Nawas pun menoleh ke arah Tuan Menteri dan menghentikan makannya untuk sementara. "Maaf Tuan Menteri, Tuan bertanya kepadaku," sahut Abu Nawas. "Ya, aku bertanya kepadamu. Apa kau melihat uban di janggutku?" tanya Tuan Menteri. "Sebenarnya aku ingin menjawabnya Tuan Menteri, tapi aku buta warna, jadi tidak tahu mana warna hitam dan putih," ucap Abu Nawas. Ia pun kembali meneruskan makannya. Jawaban Abu Nawas yang singkat tapi menggelikan membuat Tuan Menteri tertawa terpingkal-pingkal. Wajahnya yang tadi penuh emosi seketika redam dan kembali tenang untuk mencairkan suasana. Setelah selesai makan, Abu Nawas menceritakan beberapa kisah lucu yang membuat seisi ruangan penuh tawa. Abu Nawas tangkap harimau berjenggot. Suatu ketika, Baginda Raja terlihat sangat marah kepada Abu Nawas yang telah berkali-kali mempermainkan dirinya dengan cara-cara yang sangat kurang ajar. Tak main-main, bahkan kali ini Baginda Raja ingin membunuh Abu Nawas jika gagal dalam melaksanakan perintahnya. "Hei Abu Nawas, sekarang juga kamu harus mempersembahkan kepadaku seekor harimau berjenggot. Jika gagal, aku akan membunuh engkau," tegas Baginda Raja. "Ya Tuanku Paduka, semua perintah Paduka akan hamba laksanakan. Namun untuk yang satu ini, hamba mohon waktu 8 hari, jawab Abu Nawas. Setelah percakapan itu, Abu Nawas pulang ke rumahnya. Sepertinya ia sudah menangkap gelagat bahwa kali ini Baginda Raja memang sangat marah kepadanya. Baginda Raja rupanya sedang mencari akal agar dapat mencelakakan Abu Nawas. "Jadi aku juga harus berhati-hati," pikir Abu Nawas dalam perjalanan. Setibanya di rumah, Abu Nawas memanggil 4 orang tukang kayu dan disuruh untuk membuat kandang macan. Hanya dalam 3 hari kandang macan tersebut sudah jadi. Abu Nawas lalu berpesan kepada istrinya agar menjamu orang yang berjenggot apabila datang ke rumah. "Istriku, jika nanti engkau mendengar aku mengetuk pintu, suruh dia masuk ke dalam kandang itu," kata Abu Nawas sambil menunjuk kandang macan itu. "Baik suamiku," jawab istrinya. Ia kemudian bergegas pergi menuju musola dan membawa sajadah. "Hei Abu Nawas, tumben sholat di sini?" tanya imam dan penghulu musola itu. "Sebenarnya saya mau menceritakan hal ini kepada orang lain, tapi kalau tidak kepada tuan penghulu, kepada siapa lagi saya mengadu?" jawab Abu Nawas. "Tadi malam saya ribut dengan istri saya, itu sebabnya saya tidak mau pulang ke rumah." Abu Nawas melanjutkan ceritanya. Pucuk dicinta, ulam pun tiba. Kubiarkan Abu Nawas tidur di sini, dan aku pergi ke rumah Abu Nawas menemui istrinya. Sudah lama aku menaruh hati kepada perempuan cantik itu, pikir penghulu itu yang duduk di depan Abu Nawas.
"Abu Nawas, bolehkah aku menyelesaikan perselisihan dengan istrimu itu?" tanya sang penghulu. "Silahkan, hamba sangat berterima kasih atas kebaikan hati Tuan," jawab Abu Nawas. Tak menunggu waktu lama, penghulu itu pergi ke rumah Abu Nawas dengan hati berbunga-bunga dan dengan wajah berseri-seri. Setelah sampai, ia mengetuk pintu rumah Abu Nawas. Begitu pintu terbuka, ia langsung menghampiri istri Abu Nawas dan diajak untuk bersanding. "Hei Adinda, apa gunanya punya suami jahat dan melarat? Lagi pula Abu Nawas tak karuan. Lebih baik kamu jadi istriku. Kamu dapat hidup senang dan tidak kekurangan sesuatu apapun," kata penghulu itu. "Baiklah jika keinginan Tuan demikian," jawab istri Abu Nawas. Tak berapa lama kemudian, terdengar pintu rumah Abu Nawas diketuk oleh seseorang. Ketukan itu membuat penghulu kaget dan kebingungan kemana ia harus bersembunyi. "Tuan, silakan bersembunyi di dalam kandang itu," kata istri Abu Nawas sambil menunjuk kandang yang terletak di dalam kamar Abu Nawas. Tanpa pikir panjang lagi, penghulu itu masuk ke kandang itu dan menutupnya dari dalam. Sedangkan istri Abu Nawas segera membukakan pintu sambil menengok ke kanan dan kiri. Abu Nawas lalu masuk ke rumah. "Hei istriku, apa yang ada di dalam kandang itu?" tanya Abu Nawas. "Tidak ada apa-apa," jawab istrinya. "Apa putih-putih itu?" tanya Abu Nawas dengan penasaran. Lalu melihat penghulu itu gemetaran karena malu dan ketakutan. Setelah 8 hari, Abu Nawas memanggil 8 kuli untuk memikul kandang itu ke istana. Para warga ternyata sudah geger ingin melihat harimau berjenggot. Karena seumur hidupnya, mereka tidak pernah melihat harimau berjenggot. Jangankan melihat, mendengar harimau berjenggot pun belum pernah. Mereka terheran-heran akan kehebatan Abu Nawas yang telah memiliki seekor harimau berjenggot. Tetapi begitu melihat penghulu di dalam kandang itu, mereka tidak bisa bilang apa-apa. Selain mengiringi kandang itu sampai ke istana, hingga menjadi arak-arakan panjang, si penghulu menjadi sangat malu. Tak lama kemudian, sampailah iring-iringan itu ke dalam istana. "Hei Abu Nawas, apa kabar? Apakah kamu sudah berhasil mendapatkan harimau berjenggot?" tanya Baginda. "Dengan berkat dan doa tuanku, alhamdulillah hamba berhasil," jawab Abu Nawas. Maka dibawalah kandang itu ke hadapan Baginda Raja. Ketika Baginda hendak melihat harimau tersebut, si penghulu memalingkan mukanya ke arah lain dengan muka merah padam karena perasaan malu bercampur takut. Tiba-tiba Baginda Raja menggeleng-gelengkan kepala dengan takjub. Sebab menurut penglihatan Baginda, yang ada di dalam kandang itu adalah penghulu musola. Abu Nawas buru-buru menimpali. "Ya tuanku, itulah harimau berjenggot." Tapi Baginda tidak cepat tanggap. Ia termenung sesaat karena penghulu dikatakan harimau berjenggot. Tiba-tiba Baginda bergoyang ke kiri dan ke kanan seperti orang berdoa. Penghulu," kata Baginda. "Ya tuanku Paduka, perlukah memberitahukan kenapa hamba dapat menangkap harimau berjenggot ini di rumah hamba sendiri?" kata Abu Nawas. Baginda Raja menganggukkan kepala tanda setuju. Abu Nawas pun menceritakan apa yang terjadi sebelumnya kepada Baginda Raja. Ya, aku maklum sudah," ujar Baginda Raja sambil menoleh ke kandang itu dengan mata berapi-api. Melihat hal itu, Baginda sangat murka kepada sang penghulu. Sebab ia semestinya menegakkan hukum, ia pula yang melanggarnya, ia telah berkhianat. Baginda segera memerintahkan punggawa mengeluarkan penghulu dari kandang dan diarak keliling pasar, setelah sebelumnya dicukur botak agar diketahui oleh seluruh rakyat betapa aibnya orang yang berkhianat.